Oke, jadi selamat pagi semuanya. Kita kali ini mau bahas sebuah skill yang kalian bakal sangat butuh banget untuk pekerjaan kalian habis ini, speaking. Oke. Oke. Kali ini kita akan bahas soal speaking ya. Jadi yang pertama saya mau ngasih tips dulu. Jadi speaking kali ini kalian mungkin akan ngomong dalam bahasa Inggris untuk menawarkan sesuatu atau untuk menyampaikan pesan, tapi ada baiknya bahwa kalian siap untuk ngobrol secara dengan bahasa Inggris dengan siapapun. Nggak cuma saat kalian kerja, tapi bisa um, ketika kalian mungkin liburan atau berkenalan dengan orang, dengan native speaker gitu ya. Jadi nanti ayo kita latihanin juga sekalian. Jadi ada beberapa tips untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai speaking skill, langsung tulis di chatting ya, nanti akan saya bahas. Oke. Yang pertama, learn phrases, not just individual words. Nanti saya akan kasih contoh apa itu bedanya words dan phrases. Words sendiri kalau misalnya kalian lihat itu vocabulary kayak chair, table, spoon, plate, evening, morning, itu words kan. Nanti akan saya kasih contoh di akhir itu phrases itu kayak apa dan kenapa itu bakal penting banget untuk kalian pelajarin. Daripada mikir dua kali ketika misalnya words itu misalnya words itu evening ya, good dan evening. Tapi phrases itu adalah good evening. Instead of daripada kalian belajar cuma artinya good dan artinya evening lalu kalian campur, ada baiknya kalian langsung belajar apa arti good evening, kayak gitu. Karena itu juga akan berbeda sama good saja dan evening saja, begitu kan. Jadi kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Terus yang kedua, listen to more English. Dengan kita lebih banyak mendengar bahasa Inggris, gunakan teknologi ya, ada podcast, ada film, ada lagu. Dengan kita sering mendengar dalam bahasa Inggris, lalu kita tirukan, itu akan ada improve yang lumayan berguna banget untuk speaking kita. Jadi bisa kita ulangi kata-kata yang sulit, kita bisa dengar baik-baik, terus cari tulisannya. Oh, kalau tulisannya seperti ini, suaranya seperti ini, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah practice speaking by yourself, both reading aloud and speaking spontaneously. Jadi ada dua cara untuk melatih speaking secara sendirian ya, misalnya di kamar atau sendirian di rumah. Yang pertama baca keras-keras. Ada sebuah artikel bahasa Inggris dibaca. Kalau misalnya masih nggak pede sama itu ucapannya benar apa enggak, seperti yang dulu saya pernah ajarin, coba ke Google Translate, di situ kalian tulis bahasa Inggrisnya apa, habis itu kan ada bunyinya tuh, kalian ikutin. Lalu kalian selesaikan 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, baca dalam bahasa Inggris. Oke? Yang kedua adalah speaking spontaneously, artinya adalah ngomong secara tiba-tiba. Jadi tanpa persiapan, tanpa apa, kalian tiba-tiba ngomong bahasa Inggris dan membiasakan itu. Jadi biasanya kita otomatis langsung ngomong bahasa Indonesia, kita tantang diri kita untuk coba ngomong langsung dalam bahasa Inggris dengan makna yang sama, dengan maksud yang sama. Oke? Practice thinking in English. Jadi kadang-kala itu yang cukup melelahkan adalah ketika kita mau ngomong sesuatu dalam bahasa Inggris, lalu kita tahu bahasa Indonesianya dulu kan. Setelah kita tahu bahasa Indonesianya, baru kita terjemahkan kata per kata, baru kita ucapkan. Itu udah lumayan mengambil waktu memang
untuk awal-awal. Tapi coba kalian melatih diri untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Itu memang butuh waktu ya. Tetapi ketika kalian sudah menguasai beberapa kata-kata, coba mulai berpikir dalam bahasa Inggris, dicoba aja. Nggak, apa namanya, siapa tahu dengan seperti itu akan mengurangi waktu berpikir dalam bahasa Indonesia, menerjemahkannya lagi, lalu menjadi bahasa Inggris gitu kan. Terus ada get an online conversation partner. Jadi kalian punya banyak sekali chat room, punya banyak sekali media untuk dapat berbicara bahasa Inggris bersama orang lain dan mungkin bisa jadi itu juga bisa online. Jadi carilah teman yang native English. Jadi mereka memang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Latihanlah bersama mereka dan karena percakapan santai, jadi mostly tidak akan menghakimi kalian untuk misalnya salah ucap atau salah ngomong. Karena kita ngomongnya adalah casual, kita ngomong kebiasaan ngobrol gitu ya. Jadi bukan yang sesuatu yang formal. Jadi harusnya bisa lebih santai gitu. Dan kalau udah terbiasa itu udah lumayan dan sangat-sangat membantulah untuk kalian bisa berpikir dalam bahasa Inggris lalu ngomong dalam bahasa Inggris. Okay, next. Remember that communication is more important than grammar. Jadi kan kemarin saya sudah ngajarin beberapa grammar. Grammar itu apa sih? Sekali lagi saya ingetin, grammar itu kayak matematikanya bahasa. Dia formula, dia resep-resepnya dalam berbahasa. Baik itu tenses itu yang ya kemarin saya bilang ada future, ada past, ada future, past, dan present. Itu kan ngomongin soal waktu. Terus ada modal, nanti saya akan ngajarin modal verbs itu kayak can, will, terus dan lainnya. Pokoknya apa yang membentuk sebuah bahasa itu kita sebut grammar. Nah, untuk komunikasi, ingat bahwa kalian menguasai semua grammar pun kalau tidak tersampaikan apa yang dimaksud, berarti komunikasi tersebut tidak berhasil. Sehingga untuk melatih keberanian speaking, kalian taruh grammar nomor 2. Yang pertama adalah keberanian. Keberanian untuk mengucapkan sesuatu gitu kan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya nggak bisa menyebutkan sesuatu itu kan berkomunikasi. Saya minta makanan yang seperti ini dan ini, tapi saya nggak tahu bahasanya. Nanti kita bahas. Terus next adalah speak slowly. Jadi dengan berbicara pelan, kalian punya waktu untuk berpikir. Kalian punya waktu untuk memproses dan mendengar, mencari apa perkataan yang tepat. Tetapi bukan yang lama banget, bukan. Tapi pace-nya, kecepatannya lebih lambat daripada biasanya kita ngomong bahasa Indonesia. Dan itu bisa sangat membantu. Terus ini, if you forget a word, use other words. Jadi kita ngomong soal deskripsi. Misalnya kita mau ngomong apa ya? Sesuatu yang nggak tahu bahasa Inggrisnya gitu. Misalnya ngomongin soal bawang. Lupa bahasa Inggrisnya bawang. Something small, round, ya kan, bulat. If you cut it, you will cry. Ketika kamu motongnya, kamu nangis. Nah, itu bisa jadi onion, kayak gitu. Jadi, coba pentingnya menguasai vocabulary, pentingnya menguasai pembendaharaan kata adalah itu. Ketika kita nggak ngerti grammar, tapi kita tahu vocabulary, kita bisa ngomong. Tapi kalau kita cuma tahu grammar tanpa tahu vocabulary, agak kesulitan untuk ngomong maksudnya apa. Tapi kalau misalnya memang kebetulan tidak tahu vocabulary-nya, tidak tahu kosakatanya, coba deskripsikan. Something big, something small, something tall or short. Terus mungkin warna, colors. Jadi itu gestur juga bisa membantu untuk menyampaikan hal tersebut. Karena yang penting di sini adalah komunikasinya. Jadi apa yang kalian minta atau orang yang lawan bicara kita minta, kita bisa sampai dan kita bisa mengucapkannya kembali seperti itu.
Habis itu next adalah relax and have a positive confident attitude. Jadi jangan bilang ke diri kalian, saya takut salah. Saya kalau ngomong bahasa Inggris jelek. Saya nggak ngerti grammar. Itu semua akan membuat kepercayaan diri kalian turun. Jadi sebut aja bilang, oke, saya bisa ngomong bahasa Inggris, walaupun masih belepotan, walaupun masih belajar, tapi sudah ada mindset itu. Percaya diri bahwa kalian bisa ngomong bahasa Inggris. Jangan ngomong, sorry, I cannot speak English. Yes, I can. Jadi walaupun patah-patah, walaupun pakai bahasa tubuh, coba, jangan takut. Terus yang terakhir adalah learn real English phrases for everyday life. Itu berhubungan dengan yang pertama. Apa sih phrases? Ini akan saya jelasin dan ketika kalian belajar phrases itu akan menghemat beberapa waktu untuk daripada hanya menghafal kata-kata, ya kan, vocabulary. Tapi kalau phrases ini kalian belajar ini jadi kayak sekaligus banyak gitu, tapi langsung ingat gitu ya. Ini boleh di screenshot dulu. Dari 10 ini sebelum saya next ke yang berikutnya, dari 10 ini kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Video saya jelas gak ya? Jelas, Miss. Oke, yang lainnya gimana? Ferdi, Ika, Miftakur, Muhammad, Tristan, Lee Chiang Liu? Jelas, Miss. Jelas. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung di chatting ya. Saya akan kasih contoh untuk English phrases. Oke. Nah, seperti ini phrases itu. Ini saya akan kasih linknya habis ini di grup. Ini contoh-contohnya. Misalnya ada opsi untuk mengatakan terima kasih gitu ya. Walaupun mic kalian nggak nyala nggak apa-apa, tapi coba ikuti apa yang saya katakan. Oke, I really appreciate it. I really appreciate it. Aku sangat menghargai itu. Jadi kayak makasih ya sudah bantu. Aku sangat menghargai itu. Thank you for helping me. I really appreciate it. Itu bisa kayak gitu. Terus I am really grateful. I am really grateful. Grateful ini kata lain dari senang ya. Grateful. Terus that's so kind of you. Ini phrases. Jadi suatu hal yang kalian hafalin itu nggak cuma you-nya aja atau nggak cuma kind-nya doang, tapi satu paket ini. That's so kind of you. Terus I owe you one. Ini misalnya kalian udah dibantuin gitu ya. Habis itu kalian akan membantu mereka next gitu ya. Walaupun itu cuma basa-basi atau itu beneran, biasanya sih beneran. Itu kayak dia nemenin ketika kalian lagi jatuh terus dibawa ke puskesmas untuk diobatin gitu kan. Padahal dianya lagi harus ada kelas atau apa gitu. I owe you one gitu kayak gitu. Jadi kayak wah aku ini ngutang untuk jagain kamu juga nih kayak gitu. Seperti semacam itu kalau harafiahnya. Habis itu nah phrases untuk merespon thank you. No problem, no worries, don't mention it. Ini jarang kalian pakai kan? Mungkin kalian bisa coba pakai. Don't mention it. Jadi udah nggak apa-apa gitu kan? My pleasure dengan senang hati. Anytime. Jadi jangan sungkan-sungkan gitu bisa. Artinya kayak gitu. Habis itu kalau misalnya untuk mengakhiri sebuah conversation secara sopan, it was nice chatting with you. It was nice talking with you. It was nice having a conversation with you, gitu kan? Habis itu
ini kan kita bilang, "Wah seneng banget bisa ngobrol sama kalian." Mungkin di Indonesia jarang ya kita bisa mengakhiri sebuah conversation, tetapi nggak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menutup sebuah conversation, dan dengan cara ini salah satunya. Ada banyak soalnya. Anyway, I should get going. It was nice chatting with you. Dadah, kayak gitu. Bisa seperti itu. Terus common phrases to ask for information. Ini buat kalian yang baru gabung, bisa ikutin ini ya, ini phrases, ini lebih dari words, ini apa yang saya tunjukin ini akan membantu kalian untuk ngobrol dalam bahasa Inggris, daripada hanya menghafalkan kata per kata, walaupun kalian membutuhkan juga kadang-kala kata per kata untuk menyampaikan apa yang kalian maksudkan, tapi mempelajari phrases ini juga penting, karena akan membuat conversation kalian menjadi lebih lancar. Jadi untuk information, do you have any idea of the assignments, about the assignments, kayak gitu. Terus, would you happen to know, kayak kira-kira kamu tahu nggak ya, gitu. Would you happen to know the news last night? Kira-kira kamu tahu nggak ya berita tadi malam gitu. Tapi ini kalian mungkin baru ya, ada beberapa yang baru dengan ini, kalian bisa menggunakannya. Nanti linknya akan saya kasih. I don't suppose you would know about the news last night. Jadi kayak, kamu tahu nggak ya gitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah pertanyaan juga untuk mereka. Habis itu ngomong aku nggak tahu ya. I have no idea, I have no clue. Clue ini adalah petunjuk. I have no idea, I have no clue. I can't help you there. Aku lagi nggak ngerti itu. Terus misalnya ini yang informal kalau ngobrol, beats me. Itu kayak, hey, do you know something? Kamu tahu nggak ini? Do you know something about that lady? Nah, terus kan dia ngomong, kalian menjawab kan, oh aku nggak tahu gitu ya. Beats me gitu. Artinya beritahu aku juga gitu. Oh yeah, the lady is bla 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 kayak gitu-gitu itu bisa informal. I'm not really sure. I've been wondering that too. Juga bisa. Aku masih menduga-duga juga ya kenapa gitu. Ini yang aku nggak yakin. Oke, terus common phrases for not having an opinion. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain opini sesuatu, lalu kayaknya kalian nggak punya ide soal itu, bisa ngomong gini, I've never given it much thought. Thought ini adalah past participle atau verb duanya think, berpikir. Jadi bacanya thought. Jadi kayak T-H-O-T. Thought. Gitu ya. Terus thought itu juga bisa dibilang pikiran, kata benda, pikiran. Terus next, I don't have strong feelings either way. Itu kayak, iya sih mungkin, tapi aku nggak punya opini soal itu. It doesn't make any difference to me. Nggak ada bedanya sama aku. Untuk aku, I have no opinion on that matter. Oke, kalian bisa menggunakan itu. Terus kalau kalian setuju, exactly, absolutely, that's so true, that's for sure. I agree 100%. I couldn't agree with you more. Jadi kayak, ya udah setuju banget gitu. I couldn't agree, couldn't. Oke. Terus kalau informalnya, tell me about it. You're telling me. Dia kayak pertanyaan kan. Tetapi ini sebuah frasa untuk ngomong bahwa ya aku setuju banget gitu. I'll say, I will say gitu ya. I suppose so. Kayak suppose kan seharusnya kan kalau di perkata. Tapi I suppose so, phrases ini bisa menunjukkan oh ya aku setuju gitu ya. Setuju tapi tidak terlalu. Tapi setuju. Kalau nggak setuju bisa ngomong, I'm not so sure about that. That's not how I see it. Not necessarily. Ini agak susah kan ya? Membacanya necessarily. Either, neither. Oke. Kalau either itu kan juga gitu kan ya. Neither itu not either. Jadi misalnya, sebentar saya tulis kata-katanya. Either I have some rice or pasta. Jadi kan misalnya ada yang nanya, kamu mau makan apa gitu kan?
Terus kalian mau jawab ya antara nasi atau pasta lah gitu ya. Either I have some rice or pasta. Ya kira-kira mungkin nasi atau pasta gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kalian ngomong apa namanya, kamu mau makan apa gitu. Terus aku ngomong gini, neither rice or pasta, itu artinya saya ngomong pokoknya bukan nasi atau pasta gitu. Jadi either itu positifnya, neither itu negatifnya gitu. Either I have some rice or pasta, atau neither rice or pasta gitu misalnya. Atau misalnya contoh kalimatnya adalah who picked the garbage last night? Siapa yang beresin sampah semalam? Kalian mau jawab either misalnya ada dua temen namanya either Joko or Lucy kayak gitu kan, atau bukan neither Joko or I or me bisa. Jadi antara Joko atau Lucy atau kayaknya bukan aku sama Joko deh kayak gitu seperti itu. Terus kalimat yang digunakan lagi adalah jadi kalau misalnya sesuatu itu yang kita menggunakan not ya, menggunakan negatifnya, kalian menggunakan neither. Tapi kalau misalnya positif pakai either dan temannya adalah or. Mau negatif mau positif temannya adalah or. Jadi antara gitu ya. Dan gunakan ke conversation kalian. Oke, untuk respon untuk great news. That's great. How wonderful. Awesome. Ini awesome. O, jadi kayak awesome gitu. O-S-E-M. Awesome. Habis itu respond to bad news. Oh no, that's terrible. Terrible. That's terrible. Poor you. Ini kayak misalnya, I lost my money gitu kan. Terus kalian jawab, poor you. Tapi itu bukan untuk ngejek ya. Kayak yang, aduh aku juga ngerasa kasihan ya kamu gitu. I'm so sorry to hear that. Ya. Terus untuk invite ada, kalian bisa lihat di sini. Kayaknya gak ada kata-kata yang sulit. Common phrases for food. I'm starving. Starving. Apa bedanya starving dan hungry? Hungry itu oke, lapar. Starving itu udah kayak, aduh lapar mungkin udah 3 hari nggak makan kayak gitu. Ya, starving. Jadi rasanya tuh sangat lapar, lebih lapar daripada biasanya. Jadi biasanya kalian bisa lihat di restoran anak-anak kecil ngomong, I'm hungry gitu. Terus kalau saya ada yang I'm starving, wah ini lebih lapar lagi nih daripada yang lapar gitu. Terus let's grab a bite to eat. A bite itu apa? Kalau misalnya kita ngomong kata-katanya aja, a bite itu seperti gigitan. Let's grab a bite to eat. Habis itu, how about eating out tonight? Ini kayak eating out itu frasa untuk, ayo kita makan di luar, sama kan kayak di bahasa Indonesia, eating out. How about eating out tonight? Eat out. Jadi eating out itu kan pada ing ya. Tapi kalau misalnya yang normal adalah eat out. Terus ini I'll have, I'll order, I'll have, itu bisa pakai ini. I'll have a soup, a bowl of soup. I'll have chicken soup, I'll have fried rice. Itu. Terus kalau misalnya ini soal harga. It costs a fortune. Ini artinya mahal banget. It costs a fortune. Fortune itu keberuntungan. Fortune. Nah, gitu. Jadi kalau kalian belajar phrases, kalian langsung belajar banyak kata sekaligus, tapi juga belajar semuanya sekaligus gitu kan. It costs an arm and a leg. Itu artinya mahal banget. Jadi bakal sampai kalau misalnya harafiah bayarannya adalah kaki dan tangan gitu ya. Seperti itu. That's a rip off. Rip off itu kayak yang ini kemahalan, overpriced. That's a rip off. Terus pricey, dari price terus ditambah y, pricey.
That's quite reasonable. Good price. That's a good deal. It was a real bargain. Bargain itu kayak penawaran yang bagus. It was dirt cheap, extremely inexpensive, murah banget, dirt cheap. Jadi dirt cheap itu lawannya overpriced ini, rip off. To weather, kalian udah bisa lihat ini. Nanti saya akan kirim linknya sambil nunggu. Di sini juga. Ada 100-an kayaknya. Jadi next kalian kita akan latihan beberapa speaking ya, beberapa praktek speaking. Lalu akan saya koreksi kesalahannya di mana. Itu kucingnya siapa tuh? Kucing kan dia itu ya. Oke, jadi kita istirahat dulu. Sampai jumpa sekitar 10 menit lagi. Thank you.